mohon maaf, banyak orang yang menggadaikan gajinya untuk berangkat umroh. Ya, sementara anaknya menangis mungkin kurang terhiraukan karena hanya sifat ingin dan diiming-imingi dan diomong-omongi dengan, mohon maaf, taruhlah peribadatan nanti kalau kamu begini akan dijamin masuk kepada surga. Lah surga ini kaki nirwan. Agama itu untuk tuntunan pribadi dan kelompok yang sungguh-sungguh. Artinya agama itu akan bisa mengatur umat manakala umatnya itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan agama. Lah saya sekarang bertanya, kira-kira banyak orang yang jadi calon umroh nggak? Banyak, Mbah. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Niki kula badhe tanglet malih babakan fenomena alam sing seniki terjadi kan tergolong ekstrim, Mbah. Wonten gempa bumi, wonten angin puting beliung, wonten banjir lagi mangsan terang. Lah, fenomena sing terbaru niku teng Mekah, Mbah. Niku terjadi hujan badai lan petir sing ageng sanget niku, Mbah. Lah, fenomena niku itu baru awal atau memang sudah diperjalankan dalam kisah yang diceritakan oleh leluhur itu tentang goro-goro, Mbah? Monggo, Mbah, diterangaken ben kula saged mawas diri kagem piyambak kula sendiri lho, Mbah. Kula jawab sebisane nggih. Nggih. Wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Terkayati pertanyaannya dari awal simak gitu. Nggih. Apakah bumi Mekah wis ora berkah, pertanyaannya gitu loh. Nggih. Apakah bumi Mekah sing kedunungan Ka'bah wis ora berkah? Ya ini judulnya begitu. Nggih. Lalu kaitannya mungkin dengan apakah ini wis pasti janji tekan ana cerita sabdo palon nagih janji kan seperti itu. Ya sebab akeh kudung welulang macan ya. Ora kurang wong golek pangan melalui agama ya. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan saya benci agama itu enggak, tapi agama itu untuk tuntunan pribadi dan kelompok yang sungguh-sungguh. Artinya agama itu akan bisa mengatur umat manakala umatnya itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan agama. Lah saya sekarang bertanya, kira-kira banyak orang yang jadi calon umroh nggak? Banyak, Mbah. Lah, lalu kira-kira pemerintah sendiri itu merasa diuntungkan, mohon maaf ya, pemerintah Mekah ya atau Saudi Arabia merasa banyak keuntungan. Sudahkah Mekah membayar zakat daripada yang didapat itu? Iya kan? Iya. Umpamanya yang namanya masyarakat Nusantara ini, Indonesia ini berapa banyak yang berlabel haji, yang berangkat umroh, dan lalu mensedekahkan kepada masyarakat Indonesia yang sedang tertatih-tatih banyak himpitan ekonomi, dan apalagi polanya sekarang sudah pola imperialisme ya, bukan rahasia lagi, lalu pola kapitalisme, dan lalu sanggupkah dia memberikan efek yang sebaik-baiknya atau dengan kata lain membuat haji yang betul-betul mabrur ya, bukan mabur, tapi sekarang hajinya mabur bukan mabrur. Nah, ini saya memberikan sebuah wacana untuk kita saling introspeksi, karena banyaknya manusia yang hanya mengejar predikat haji, kemungkinan besar penilaian yang didapat dari alam dan dari Allah sudah tidak semutlaknya dianggap ibadah yang sempurna. Artinya saya akan mengatakan kemungkinan ibadah haji sekarang itu hanya niat untuk membeli label ya, hanya niat untuk membeli predikat lah cara kasarnya. Lah ini sebuah hal yang patut kita seksama introspeksi. Lah kaitannya dengan sabdo palon nagih janji, kalau saya mengatakan boleh, hei kamu menggelar ajaranmu agama yaitu syahadat ya, syahadat kan
Kalau itu kan dibaiatnya dengan syahadat, ya 2 kalimat syahadat. Namun adat tetap harus berjalan, ya adat harus berjalan. Nah, ketika sekarang apalagi dengan label-label Habib, ya dengan julukan Habib, kalau menurut saya nggak berani mengatakan Habib. Padahal saya sendiri mungkin Habib, ya karena saya keturunan Nabi Adam, kan seperti itu. Nah, ini sebuah hal yang mau tidak mau bercermin. Ya, artinya apakah sudah betul-betul ampuh bisa untuk naungan doanya si para Habib ini, ya, ataukah sudah betul-betul ampuh doanya para haji inilah, karena ini hal yang sangat unik, hal yang sangat elok, hal yang sangat fenomenal, bahwasanya manusia sedang beribadat kok ada angin topan dan sebagainya yang saya lihat itu yang jelas hujan petir dan sebagainya. Ini kan kalau boleh kita ngomong, ini sebuah hal yang patut kita semua introspeksi. Jadi intinya saya nggak mencela, tapi saya mengajak semua itu introspeksi, baik ya para yang mengangkut jamaah umroh, ya jamaah umroh ini kan mohon maaf, banyak orang yang menggadaikan gajinya untuk berangkat umroh. Ya, sementara anaknya menangis mungkin kurang terhiraukan karena hanya sifat ingin dan diiming-imingi dan diomong-omongi dengan, mohon maaf, taruhlah peribadatan nanti kalau kamu begini akan dijamin masuk kepada surga. Lah surga ini kaki nirwan. Sementara mohon maaf, kalau guru hakikat saya mengatakan janganlah kamu berangkat haji manakala 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, dan 40 rumah ke kiri masih ada orang yang punya hutang untuk makan. Sekali lagi, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan dan ke kiri masih ada orang yang buat masih punya utang untuk makan, dan lalu masih ada orang yang tuna tanah, tuna rumah. Jangan kamu berangkat haji, ini guru agak saya ya. Artinya kalau kamu berangkat haji, taruhlah harus sudah memenuhi syarat rukun ini. Kalau saya mau berangkat haji, artinya 40 rumah ke sana, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semestinya sudah tidak ada orang yang punya utang untuk makan. Lah ini semestinya kita semua patut introspeksi lah. Sekarang begini, kalau kita mengkaji lebih lanjut ya, sekali lagi, kalau kita mengkaji lebih lanjut, Indonesia hutangnya berapa? Lalu sementara Indonesia hutangnya menumpuk-numpuk, ya, semestinya ini kewajiban bangsa Indonesia untuk membayar hutang negara sebelum berangkat haji, semestinya begitu ya. Semua dari presidennya, dari rakyatnya, ya, dan sebagainya lah. Apakah tanah Mekah ini tidak berkah? Menurut saya orangnya yang tidak bisa membawa berkah. Ya sekali lagi saya mengatakan saya nggak mencela Mekah dan Madinah dan Ka'bah karena saya belum pernah ke sana. Namun yang jelas saya mengatakan di sini bukan masalah tanah Mekah tidak berkah, tapi mungkin cara-cara beribadahnya yang kurang menepati dengan syariatnya. Menurut saya kurang syarat rukun. Kalau istilah saya syarat rukunnya wong ibadah haji kudune tangga teparogie wis ora ndutang gomangan. Lah sementara berangkat haji berulang-ulang, umroh setiap tahun, namun tetangganya untuk makan saja kesulitan. Lah ini mungkin di antara yang menyebabkan untuk terjadinya hujan petir dan sebagainya. Iya, Mbak. Nah, terus niku napa badhe wonten keselanjutan cerita tentang fenomena-fenomena alam niku napa mboten, Mbah? Kinten-kinten. Saya menjawab sebisa saya ya, sesuai arahan adat dan syahadat Masjid Saiban. Ya sekali lagi, di bumi Nusantara ini bisa jadi nanti mohon maaf Ka'bah tidak mustahil akan bengkak. Karena apa? Perjanjian leluhur masuk ke Nusantara ini, yang penting adat dan syahadat ini harus berseiringan. Rata-rata sekarang membangun syahadatnya saja, adatnya ditinggalkan. Contohnya, saya itu mengadakan ebek saja, ini kan adat ya. Nyatanya banyak yang mencela, wah itu musyrik, wah itu kafir, boro-boro membantu. Lah ini kasus nyata, Mas Budi. Jadi intinya manakala adat dan syahadat ini tidak berimbang, terlalu membesarkan syahadatnya, namun adatnya ditinggalkan, ya niscaya bisa jadi loh ya. Saya nggak mendoakan, bisa jadi Ka'bah bengkak, bukan mustahil karena hal yang demikian itu sudah ada kalamnya, artinya antara Sang Pamong Nusantara dan ajaran Saudi Arabia semestinya Arab digarap, Jawa digawa. Lah ketika Arabnya digarap, Jawanya nggak digawa, niscaya bencana akan terus menerus. Dan saya berulang kali mengatakan, doakan ya, doakan yang semaksimal mungkin agar
agar bumi ini sejahtera, saya tidak mungkin bisa, karena saya sering mengatakan pula bahwasanya ilmu sastra Jendro Hayuningrat hanya ada di bumi Nusantara ini, khususnya Jawa. Ya, sekali lagi, ilmu sastra Jendro Hayuningrat ya tidak ada di belahan bumi manapun kecuali di bumi Jawa ini, atau Nusantara di mana, di tanah Jawa ini. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya dari Habib Yogyakarta pernah mengatakan bahwasanya saya tidak tahu yang namanya lafal bismillah itu bisa kalah oleh caroko balik, ya. Habib siapa itu, saya pernah mengatakan, ya, itu secara terang-terang saya mendengarkan, yang saya maksud itu secara terang-terang mengatakan demikian, bismillah bisa kalah oleh caroko balik. Karena apa? Bismillah hanya bilisan, caroko balik sungguh-sungguh, alias pernah di Indonesia terjadi bismillah kalah nang kata merdeka. Ya kan? Artinya kata merdeka ini sudah bisa mewakili 1000 bismillah daripada bismillah yang hanya di bibir saja. Lah, ini saya mengatakan demikian, sekali lagi saya nggak benci agama ya Mas Budi. Namun terjadi keseimbangan. Jadi religius nasionalis gitu loh. Religius nasionalis, bukan religius murni. Kata Pak Karno itu ya, kalau kamu Islam jangan menjadi orang Arab, kan seperti itu. Lah, kalau kamu menjadi orang Arab ya kembali saja sana ke Arab atau ke Yaman, kan seperti itu. Lah, ini sebuah hal yang patut kita renungkan bersama. Semoga Arab juga kembali sejahtera, Nusantara juga kembali sejahtera. Intinya saya mengatakan keseimbangan dalam kali ini antara ibadah syariat dan hakikat harus seimbang. Saya rasa demikian. Terima kasih. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia.